Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para bapak-bapak dan ibu-ibu yang pegawai dan muntasibin muntasibat Ma'had Al-Furqan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang terus kita rasakan sampai saat ini. Tidak ada satu detik pun yang kita lalui melainkan kita sedang ada dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kalian tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Saking banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentunya nikmat Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berupa harta, bukan hanya kesehatan yang kita rasakan, anak keturunan yang kita miliki, tetapi salah satu rezeki yang agung, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar juga, yang mungkin kita sering lalai, adalah nikmat menuntut ilmu, nikmat menghadiri kajian. Ini adalah sebuah nikmat yang tidak semua orang bisa mendapatkannya, bisa merasakannya. Hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibukakan hatinya untuk bisa datang ke majelis ilmu, hanya mereka lah orang yang bisa merasakan dan mendapatkan nikmat ini. Oleh karena itu, nikmat berkumpulnya kita di majelis yang mulia ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Terkadang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita ingat hanya nikmat-nikmat yang instan, nikmat-nikmat yang nampak saja. Adapun nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak instan, yang rasanya akan kita rasakan itu nanti, dan tidak nampak, itu kita seringkali lalai terhadap nikmat tersebut. Padahal berkumpulnya kita di majelis yang mulia ini merupakan bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, bapak-bapak datang dari berbagai tempat, kemudian berkumpul di sini, itu adalah
salah satu mencari ilmu dari ilmu-ilmu syar'i, ya, maka itu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi penghuni surganya. Nah. Begitu juga, ya, berkumpulnya kita di sini, ya, juga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita bisa mendapatkan ketenangan, ya, dari hiruk pikuk duniawi, ya, dari masalah-masalah yang menimpa kita, ya. Ya, kita sejenak rehat dengan mendengarkan kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan berkumpulnya kita di sini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Ya. Tidaklah ada seorang kaum, ya, sekelompok orang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, di masjid Allah, ya, masjid ini, ya. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, ya. Mereka membaca kalamullah, mempelajari agama Islam, ya. Illa nazalat alaihimus sakinah, ya. Maka Allah akan menurunkan ketenangan kepada mereka, ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan memberikan rahmat kepada mereka, ya. Wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan malaikat akan mengelilingi mereka, memintakan ampun kepada mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut orang tersebut, ya, yang menghadiri kajian ilmu di hadapan para malaikat. Kemudian salawat serta salam tercurahkan, ya, semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, ya, para sahabatnya, ya, serta para pengikutnya, ya, termasuk kita semua, semoga, ya, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, amin ya rabbal alamin, ya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah pada pagi hari ini tema pembahasan kita adalah tentang mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karenanya kita akan membahas siapa sih sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa itu mereka, ya, ya. Dan mengapa kita harus mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu bagaimana cara kita mencintai mereka, ya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, agar beliau menyampaikan agama kepada kaumnya, ya, ya, menyampaikan agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk beliau siapa? Manusia-manusia terbaik, manusia-manusia pilihan, ya, ya, yang nantinya akan membersamai beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, ya, dalam berdakwah, ya, dalam menyebarkan agama Islam, ya, yang nantinya mereka akan membela beliau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilecehkan, ya, diganggu, ya. Ya, dan nantinya mereka akan berusaha, ya, menyebarkan dakwah Islam ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, ya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang berani mengorbankan harta dan jiwanya, ya, untuk membela Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga agama Islam ini, ya. Ya. Sampai akhirnya alhamdulillah ajaran beliau ini sampai kepada kita, ya. Ini semua tak lepas dari jasa-jasa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. 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 Para ulama seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, ya, beliau mendefinisikan, memberikan pengertian tentang siapa itu sahabat, ya. Beliau mengatakan man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik, ya. Sahabat
Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukminan bihi, beriman, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam agama Islam, wa mata ala dzalik, kemudian orang tadi wafat, meninggal dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di sini, definisi ini mencakup 3 hal. Yang pertama adalah orang tersebut pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah bertemu. Tidak harus melihat. Jadi bertemu itu lebih umum daripada sekedar melihat, karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang buta, tentunya tidak bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buta. Bahkan surat Abasa itu turun karena sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau adalah penyandang disabilitas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mungkin mengabaikan, beliau lebih menginginkan masuk Islamnya para pembesar Quraisy, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Abasa. Mengapa engkau wahai Muhammad bermuka masam kepada orang yang menyandang disabilitas ini? Beliau tidak bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak kecil buta, sehingga belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ulama mengkategorikan beliau termasuk para sahabat, karena beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berarti ketika apabila ada orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam, tetapi tidak pernah bertemu, maka para ulama tidak memasukkannya ke dalam kategori para sahabat. Contohnya ada Raja Najasyi, seorang raja di Habasyah. Beliau banyak jasanya dalam membantu dakwah kaum muslimin. Orang-orang yang disiksa di Makkah, mereka hijrah ke Habasyah, dilindungi oleh Raja Najasyi, dan akhirnya Raja Najasyi ini masuk Islam. Tetapi beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Raja Najasyi ini wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatinya salat gaib di Madinah. Maka karena beliau belum pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama tidak memasukkannya dalam kategori para sahabat. Jadi yang pertama adalah orang tersebut pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, orang tersebut beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tidak orang yang bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman? Banyak, orang kafir Quraisy, bahkan pamannya sendiri, mungkin yang terkenal ada Abu Jahal, Amr ibn Hisham, nama beliau adalah Amr ibn Hisham. Kita sering kenal Abu Jahal, yaitu beliau orang yang paling memusuhi Islam, tentunya sangat sering bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mau beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya tidak masuk dalam kategori para sahabat. Paman beliau sendiri Abu Lahab, yang namanya adalah Abdul Manaf, Abu Talib yang namanya adalah Abu Lahab yang namanya adalah Abdul Uzza, dan Abu Talib yang namanya adalah Abdul Manaf. Dan juga masih banyak lagi dari kaum-kaum kafir Quraisy yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, tetapi mereka tidak mau beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang ketiga, seorang itu disebut dengan atau masuk dalam kategori sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka mati dalam keadaan beragama Islam. Sehingga kalau bertemu kemudian masuk Islam tetapi murtad dan mati dalam kemurtadannya, maka tidak disebut sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ada
seorang bernama Ubaidillah ibnu Jahsh. Ya. Beliau ini adalah mantan suaminya Ummu Habibah. Ya. Ummu Habibah adalah istri Nabi SAW. Ya. Jadi Ummu Habibah sebelum menikah dengan Nabi SAW menikah dengan Ubaidullah ibni Jahsh. Dan Ubaidullah ibni Jahsh ini termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya. Ya. Termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam di Makkah. Ketika banyak siksaan dan gangguan dari kaum Quraisy, beliau bersama istrinya hijrah ke Habasyah tadi, ya. Ke Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang di Afrika, ya. Di Ethiopia, ya. Nah, ketika di sana ya, mungkin terpengaruh dengan ajaran kaum Nasrani, ya, Ubaidullah bin Jahsh ini masuk agama Nasrani, ya, murtad dan akhirnya meninggal dalam keadaan beragama Nasrani, ya. Maka tentunya tidak dikategorikan sebagai sahabat Nabi SAW. Jadi itulah yang disebut dengan para sahabat atau sahabat Nabi SAW, orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW, ya. Dan bertemu ini para ulama tidak membatasi waktunya, ya. Walaupun mungkin hanya 30 menit atau sekali saja bertemu, ya. Ya. Tetapi kalau dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW, masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam, maka beliau, orang tersebut disebut sebagai sahabat Nabi SAW dan berhak atas kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sahabat Rasulullah SAW itu jumlahnya sangat banyak, ya. Bahkan ya, ada ulama yang mengatakan jumlahnya sekitar 100 ribuan. Ya. Tentunya 100 ribu ini adalah hitungan atau jumlah sahabat Nabi SAW ketika Nabi SAW akan wafat, ya, di akhir-akhir kehidupan beliau. Adapun di awal-awal dakwah beliau, tentunya sahabat Nabi SAW itu tidak banyak, ya, jumlahnya sedikit. Ya. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lam Nubala menyebutkan bahwa jumlah sahabat yang pertama-tama masuk Islam yang biasa dikenal dengan istilah as-sabiqunal awwalun, sahabat yang pertama masuk Islam, ya, itu jumlahnya sekitar 50 orang, ya, sekitar 50 sahabat, ya. Dan tentunya mereka bisa dibilang sebagai sahabat yang paling utama, ya. Dan dari 50 orang sahabat tadi ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Insyaallah banyak, ya, sudah sering mendengar, ya, nama-nama para sahabat ini, ya. 10 sahabat yang al-mubasysyaruna bil jannah, dijamin masuk surga, ya. 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 Kalau tidak salah, kalau di pelajaran SD mesti ada, ya, tentang siapa saja sahabat Nabi, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Tentunya ini 10 sahabat yang paling mulia, ya. Ya. 10 sahabat yang paling mulia, ya. Siapa mereka, ya, kalau kita sebutkan secara ringkas. Yang pertama ada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, ini kita sebutkan secara urut, secara sesuai dengan keutamaan mereka, ya. Jadi yang sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Beliau orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki, ya. Begitu Nabi SAW diangkat menjadi nabi, beliau langsung beriman, ya, tanpa banyak pikir panjang, ya. Ya, ketika Nabi SAW berhijrah, ya, berpindah dari Mekah ke Madinah, ya, maka Abu Bakar ini yang menemani Nabi SAW, ya. Ya, beliau Abu Bakar As-Siddiq juga merupakan mertua Nabi SAW, ya, karena anaknya Abu Bakar, yaitu putrinya Abu Bakar yang bernama Aisyah, itu dinikahi oleh Nabi SAW. Ya. Ketika Nabi SAW wafat, ya, maka Abu Bakar As-Siddiq yang dipilih oleh kaum muslimin untuk menjadi pengganti Nabi SAW memimpin kaum muslimin, ya. Tentunya semua ini karena apa? Karena keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat radhiyallahu anhu,
beliau dimakamkan di samping makamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti semoga bapak-bapak dan ibu-ibu diberikan kemudahan rezeki oleh Allah untuk bisa melakukan umrah atau melakukan haji ya, ketika di Madinah ya, melewati makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di sana ada, di sampingnya ada makamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian sahabat yang kedua ya, ya, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dari 10 sahabat tadi, yang paling mulia yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu an. Banyak keutamaan beliau, diantaranya adalah Allah memuliakan agama Islam dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, agama Islam ini sering dilecehkan, sering direndahkan. Tetapi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy menjadi segan dengan agama Islam. Karena wibawa yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikisahkan juga bahwa saking berwibawanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, para jin saja takut kepada Umar. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lewat satu jalan, maka para jin tidak berani lewat jalan tersebut, menghindar. Dan beliau radhiyallahu anhu dipilih menjadi pemimpin kaum muslimin yang kedua, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau juga mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mertua Nabi. Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena putri Umar yang bernama Hafsah juga merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga dimakamkan di samping Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi makam yang berdekat, yang dimakamkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian di sampingnya ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat yang ketiga, yang urutan yang paling mulia adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan ini menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya satu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi, tetapi dua. Yang pertama adalah Ruqayyah, dan yang kedua adalah Ummu Kulsum. Jadi setelah Ruqayyah radhiyallahu anha ini sakit kemudian meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya yang satunya lagi, yaitu Ummu Kulsum, kepada Utsman bin Affan. Karena kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan beliau menjadi pemimpin kaum muslimin yang ketiga, menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau wafat. Dan mungkin yang jarang diketahui, Quran yang sampai pada kita sekarang ini itu jasanya Utsman bin Affan. Di antara jasa yang dimiliki oleh Utsman bin Affan kepada agama Islam adalah mengumpulkan Al-Quran sehingga bisa sampai pada kita. Karena pada zaman dahulu, pada zaman Nabi SAW, Al-Quran itu ditulis di berbagai macam media, di kayu, di kulit, dan lain sebagainya. Kemudian pada zaman Utsman bin Affan dikumpulkan dan ditulis di dalam satu buku, kemudian disebarkan ke berbagai penjuru dunia Islam. Makanya Quran biasanya disebut dengan Quran Utsmani, karena beliau yang menginisiasi, memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Kemudian sahabat yang keempat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena anaknya Abu Thalib pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menantu beliau sallallahu alaihi wasallam. Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, menghendaki ahlu bait, yaitu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hanya dari jalur Ali bin Abi Thalib, karena putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Utsman bin Affan tidak menghasilkan keturunan. Yang menghasilkan keturunan adalah Fatimah, yaitu istrinya
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Beliau juga dipilih sebagai pemimpin kaum muslimin yang keempat menggantikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau wafat. Empat sahabat ini, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, ya, ya, pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ya, khalifah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sahabat selanjutnya, sahabat yang kelima ada Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam, ya, ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjuluki beliau, ya, sebagai dengan pengikut setia, ya. Ya, beliau mengatakan setiap umat itu punya pengikut setia dan pengikut setia umat ini adalah Zubair bin Awwam, ya. Karena jasa beliau, ya, beliau banyak sekali dan sering sekali membela Nabi SAW, ya. Ya, bahkan beliau orang yang pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika di Makkah ada orang yang sewenang-wenang dengan Nabi SAW, maka tidak segan-segan Zubair bin Awam ini menarik pedangnya, ya, ya, ya. Ya. Kemudian juga tentunya Zubair bin Awam, ya, selalu menghadiri perang-perang yang dihadiri oleh Nabi SAW sebagai bentuk pembelaan beliau, ya, penjagaan beliau terhadap Nabi SAW, ya. Kemudian sahabat yang keenam ada bernama Talhah bin Ubaidillah, ya. Talhah bin Ubaidillah, ya. Nabi SAW menjuluki Talhah ini sebagai seorang yang syahid, ya, seorang syahid yang berjalan di muka bumi, ya. Ya, beliau walaupun masih hidup tapi Nabi SAW menghukuminya atau menjulukinya sebagai orang yang mati syahid, ya, karena begitu gagah beraninya beliau ketika berperang bersama Nabi SAW, tidak pernah lari, ya, dan terus mendampingi Nabi SAW. Tatkala perang Uhud, ya, ketika kaum Uhud kan kaum muslimin kocar-kacir karena diserang oleh kaum Quraisy, ya. Nah, pada saat itu kaum Quraisy menghujani tempat Nabi SAW itu dengan anak panah, ya, banyak sekali, ya. Akan tapi dengan gagah berani Talha bin Ubaidillah ini menangkis semua anak panah tadi, ya, sampai terkena tangannya dan terluka sangat parah, ya, sehingga tangannya tidak bisa digunakan lagi karena membela atau melindungi Nabi SAW, ya. Kemudian sahabat yang ketujuh ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya. Ya, beliau dikenal sebagai juragan, saudagar yang sukses, ya, punya kekayaan yang sangat banyak, ya. Tetapi beliau menggunakan kekayaan beliau untuk membantu dakwah Islam, ya. Ceritakan bahwa beliau pernah menginfakkan 4.000 dinar, ya. Kemudian setelah itu, ya, 40.000 dinar itu, ya, tentunya sangat banyak, ya. Kemudian ditambah dengan 40.000 dinar, ya, yang kalau dirupiahkan pada zaman itu mungkin sekitar 4,5 miliar, ya, ya. Itu sekali infak, ya. Beliau juga pernah memerdekakan sekitar 3.000 budak, ya, ya, ya. Di kisah lain, ya, beliau juga memberikan setiap sahabat yang pernah ikut perang Badar, setiap sahabat diberi 400 dinar setiap orangnya, ya. Pada saat itu ada sekitar 100 sahabat Nabi SAW, ya. 400 kali 100, ya, 400.000 dinar, ya. Ya, beliau sukses tetapi menggunakan hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedelapan ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikenal sebagai pemanah yang ulung. Sejak kecil beliau suka memanah, suka berburu, ya. Maka beliau dikenal sebagai orang pertama yang melesatkan anak panahnya di jalan Allah, ya. Ketika perang Uhud, ya, Nabi SAW, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini setia di samping Nabi SAW. Ketika kaum muslimin banyak yang lari, tunggang langgang, ya, panik, ya, maka beliau tetap berada di sisi Nabi SAW dan memanah
semua orang Quraisy yang berani mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga dari sekian banyak kaum Quraisy yang ingin menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang bisa mendekat, karena terus dipanah, ya. Dan diceritakan beliau pada saat itu sekali memanah langsung 3 anak panah, ya. Karena saking banyaknya kaum Quraisy yang ingin mendekat, dan 3 anak panah tadi semuanya mengenai sasarannya. Bahkan Nabi SAW saat itu juga ikut membantu mengambil anak panah, ya, kemudian diberikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan sambil berkata, orang tuaku sebagai tebusanmu wahai Sa'ad, panahlah, panahlah, ya, ya. Saking semangatnya Nabi SAW membantu Sa'ad untuk melindungi atau untuk menyerang atau untuk menghalangi kaum Quraisy mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang ke-9 adalah Sa'ad bin Zaid. Sa'ad bin Zaid ini adalah anak pamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menikah dengan saudarinya Umar bin Khattab. Fatimah bintul Khattab itu adalah istrinya Sa'ad bin Zaid. Kalau Bapak-bapak pernah mendengar kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab itu karena beliau ketika masuk rumah saudarinya Fatimah, itu melihat Sa'ad bin Zaid sedang membaca Al-Quran, dan pada saat itu Umar bin Khattab dalam keadaan musyrik kafir, sangat marah dan memukul mereka berdua. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab dan akhirnya mau masuk Islam. Diceritakan bahwasanya Sa'ad bin Zaid ini walaupun masuk Islamnya sudah dewasa, tetapi sejak kecil beliau tidak pernah menyembah berhala sama sekali. Kemudian sahabat yang 10 ada Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu an. Nabi SAW pernah berkata, setiap umat punya orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Beliau termasuk orang kepercayaan Nabi SAW. Ketika perang Uhud, beliau juga bertindak sebagai tameng hidup Nabi SAW. Ketika ada tebasan yang mengenai topi Nabi SAW, saat itu ada seorang Quraisy yang berhasil mendekati Nabi dan menebas Nabi SAW, kena kepala, kena pipi Nabi SAW. Nah, pipi Nabi, Nabi SAW sedang menggunakan topi perang, besi yang ada banyak rantainya. Pada saat itu rantainya masuk ke dalam pipi Nabi SAW karena tebasan orang Quraisy tadi. Maka melihat itu, Abu Ubaidah bin Jarrah ingin mencabut rantai yang menancap pada pipi Nabi SAW. Tetapi tentunya tidak sopan kalau menarik rantai tadi menggunakan tangan. Maka beliau menarik rantai yang masuk tadi menggunakan gigi beliau sampai akhirnya copot. Gigi beliau copot, ada 2 gigi beliau yang copot karena menarik, digigitnya rantai tadi sehingga bisa lepas dari pipi Nabi SAW. Jadi ini adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan ini adalah para sahabat yang paling mulia. Dan 10 tadi semuanya adalah as-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang pertama masuk Islam. Tentunya banyak para sahabat yang lainnya, dan para ulama membagi para sahabat ini menjadi 2. Ada yang namanya muhajirin dan ada yang namanya ansar. Muhajirin adalah orang atau para sahabat yang tinggal di Makkah kemudian hijrah ke Madinah. Mereka meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya dengan tujuan apa? Untuk menjaga agama Islam, agar tetap bisa beragama Islam, karena banyaknya siksaan yang mereka terima di Makkah. Akhirnya mereka rela meninggalkan semua itu, pergi menuju Madinah. Mereka disebut dengan muhajirin. Kemudian ada ansar. Ansar ini adalah sahabat Nabi SAW yang tinggal di Madinah. Mereka menolong orang-orang muhajirin, menolong Nabi SAW, membantu mereka yang kesusahan. Mereka mempersilahkan kaum muhajirin untuk tinggal di Madinah.
Jadi mereka disebut dengan kaum Ansor. Ansor adalah penolong. Mana yang lebih utama antara Muhajirin dan Ansor? Kata para ulama, tentunya yang lebih utama adalah Muhajirin, karena perjuangan dan pengorbanan mereka lebih banyak daripada kaum Ansor. Tapi mereka sama-sama memiliki kemuliaan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa sih alasan kita harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengapa kita harus mencintai mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya ada banyak sekali alasan dan sebab mengapa kita harus mencintai mereka. Alasan yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Apakah kita mencintai Allah? Kalau kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai para sahabat, maka kita berupaya untuk mencintai para sahabat juga. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala mencintai para sahabatnya. Buktinya Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Abu Dawud, "Innallaha nadhara ila qulubil ibadi falam yajid qalban atyab min qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakhtarahu Allah lin-nubuwah." Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan semua makhluknya ini melalui takdirnya, maka Allah melihat kepada semua hati hamba-hambanya, dan tidak ada hati yang paling bersih kecuali hati Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memilihnya menjadi nabi yang paling mulia. Thumma nazara ila qulubil ibad falam yajid quluban atyab min qulubis sahabah ila qiyamis sa'ah fakhtarahumullahu li suhbati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, maka Allah melihat kembali kepada hati para hamba-hambanya sampai hamba-hambanya yang diciptakan sampai hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mendapati ada hati yang lebih mulia daripada hatinya para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menjadi pendamping setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka, para sahabat, adalah manusia pilihan Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala seringkali mengungkapkan cintanya, memuji para sahabat radhiyallahu an. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah Subhanahu wa taala telah ridha dengan kaum mukminin, yaitu para sahabat yang membaiat engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon, yang dikenal dengan bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan ini kisahnya secara ringkas. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi melakukan umrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya menuju Makkah dari Madinah untuk melakukan umrah. Di suatu tempat dekat Makkah, mereka, para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadang oleh kaum Quraisy. Tidak boleh masuk Makkah. Mengapa kamu mau masuk Makkah? Kami ingin melakukan umrah. Tetapi akhirnya mereka tetap menolak dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman bin Affan menuju Makkah untuk berunding. Nah, ternyata di sana Utsman bin Affan ini ditahan oleh kaum Quraisy, tidak kembali-kembali. Ditunggu-tunggu tidak kembali-kembali. Sampai kurang lebih mungkin 3 hari. Tersebar kabar bahwasanya Utsman bin Affan ini dibunuh oleh kaum Quraisy. Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membulatkan tekad untuk menyerang Makkah, dan semuanya
dibaiat untuk berani mati, untuk rela mati, mengorbankan dirinya menyerang kaum Quraisy ya. Tetapi tidak lama setelah itu ternyata Utsman bin Affan kembali ya. Dan ternyata beliau tidak jadi dibunuh ya. Maksudnya tidak, kabar yang tersebar itu adalah kabar yang tidak benar ya. Dan akhirnya walaupun Utsman bin Affan kembali, tapi akhirnya baiat itu sudah terjadi dan akhirnya Nabi SAW kembali ke Madinah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Orang-orang atau para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin dan kaum ansar, maka mereka ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada mereka. Ini adalah alasan pertama mengapa kita mencintai sahabat Nabi SAW, karena Allah mencintai mereka dan kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, karena Rasulullah SAW mencintai mereka. Kalau kita mengatakan kita cinta Nabi SAW, maka buktikan dengan mencintai para sahabat Nabi SAW. Kita berusaha mencintai apa yang dicintai oleh Nabi SAW. Dalam suatu hadis Nabi SAW marah ketika ada sahabat yang dicela. Beliau mengatakan, "La tasubbu ashabi, fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu." Janganlah kalian mencela sahabatku. Ini warning dari Nabi SAW untuk tidak mencela sahabat. Demi Allah, seandainya kalian menginfakkan harta sebesar gunung Uhud, menginfakkan harta emas berupa emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud ini gunung yang sangat tinggi ya. Kalau di Jawa, Allah alam seperti gunung apa ya? Yang jelas gunung yang besar. Seandainya kalian menginfakkan emas sebesar gunung itu tidak akan bisa menyamai apa yang diinfakkan oleh para sahabat, walaupun hanya satu genggam infak mereka. Karena apa? Karena keimanan yang dimiliki oleh para sahabat. Bahkan Nabi SAW juga terang-terangan mengatakan bahwasanya orang yang menyakiti para sahabat sama saja dengan menyakiti Nabi SAW. Beliau mengatakan, bertawakkallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hak-hak para sahabat. Janganlah kalian menjadikan mereka, para sahabatku, sebagai sasaran cacian dan celaan. Barang siapa yang mencintai mereka, maka aku juga mencintai mereka. Jadi kalau kita mencintai para sahabat, Nabi SAW juga akan mencintai kita. Dan barang siapa yang membenci mereka, maka aku juga membenci orang yang membenci para sahabat. Dan barang siapa yang menyakiti mereka, sungguh ia telah menyakitiku. Barang siapa yang menyakitiku, maka dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, maka khawatir akan nantinya azab Allah akan menimpa mereka. Kemudian alasan yang lainnya, alasan yang ketiga, mengapa kita harus mencintai para sahabat? Karena mencintai mereka adalah tanda keimanan. Kalau kita mencintai para sahabat Nabi SAW, kita bersyukur karena itu adalah tanda keimanan kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Merupakan tanda-tanda keimanan seorang adalah mencintai kaum Ansar. Kaum Ansar adalah para sahabat Nabi SAW. Tentunya ini bukan khusus untuk sahabat Ansar saja. Dikatakan tadi bahasanya sahabat muhajirin itu lebih mulia daripada Ansar. Tentunya mencintai para sahabat muhajirin dan Ansar ini merupakan tanda keimanan seseorang. Dan juga tanda kemunafikan seseorang adalah membenci kaum Ansar, membenci para sahabat Nabi SAW. Alasan yang keempat,
Ya, mengapa kita harus mencintai mereka? Karena mereka adalah generasi terbaik dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi SAW mengatakan, bersabda, khairu ummati al-qarnul ladzi bu'ithtu fih. Ya. Generasi terbaik, umatku yang terbaik adalah umat yang mana aku diutus bersama mereka. Maksudnya diutus di zaman mereka. Jadi Nabi SAW diutus dan para sahabat bersama mereka, maka itu adalah umat terbaik Nabi SAW. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian baru umat setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mencintai sesama muslim, untuk mencintai seorang mukmin, maka itu yang paling layak kita lakukan kepada Nabi, kepada sahabat Nabi SAW, karena mereka adalah muslim dan mukmin terbaik. Tentunya tingkatan kecintaan kita tergantung kebaikan mereka, tergantung keutamaan mereka. Karena mereka adalah mukmin terbaik, mukmin yang paling utama, maka kecintaan kita seharusnya lebih besar kepada mereka daripada yang lainnya. Kemudian alasan yang kelima, kita mencintai mereka karena jasa-jasa mereka terhadap Islam. Kalau kita melakukan upaya untuk mencintai pahlawan-pahlawan kemerdekaan kita, pahlawan-pahlawan Indonesia, karena jasa-jasa mereka kita bisa merasakan keamanan di negara Indonesia sekarang ini, maka selayaknya juga kita mencintai pahlawan-pahlawan kita yang membela agama kita, yaitu para sahabat Nabi SAW. Bahkan mungkin seharusnya lebih besar daripada yang lainnya, karena jasa-jasa mereka ini berkaitan dengan kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenarnya. Kita lihat bagaimana jasa-jasa mereka dalam menjaga Islam, sehingga bisa sampai kepada kita sekarang ini. Mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala, rela mengorbankan nyawa, harta, keluarga, dan lain sebagainya agar agama Islam ini bisa bertahan dan bisa menang. Sampai Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, yansurunallaha wa rasulah. Mereka para sahabat ini menolong Allah dan menolong Rasulnya. Luar biasa. Dalam perang Uhud, ketika Nabi salah satu contohnya, dalam perang Uhud ada seorang sahabat namanya adalah Abdullah bin Haram. Ketika akan dimulai perang Uhud, ketika Nabi SAW memobilisasi, memerintahkan para sahabat untuk bisa pergi ikut bergabung perang Uhud, ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Haram ini berkata kepada anaknya yang masih kecil, namanya adalah Jabir bin Abdullah. Pada saat itu masih kecil, dia mengatakan kepada anaknya, seandainya bukan karena aku ingin mati syahid pada perang Uhud ini, maka aku sangat ingin melihat engkau wahai anakku terbunuh di jalan Allah di hadapan mataku sendiri. Aku melihat engkau terbunuh di jalan Allah, karena membela agama Allah itu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi diriku. Tetapi aku ingin di perang ini aku mati syahid. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, dan juga akhirnya beliau mati syahid di perang Uhud. Beliau rela mengorbankan nyawa, bahkan anaknya sendiri kalau bisa, untuk bisa terbunuh membela agama Islam. Tentunya ini bentuk pertolongan yang dilakukan oleh para sahabat untuk menolong agama Islam. Begitu juga kesabaran para sahabat dalam menghadapi gangguan kaum musyrikin. Salah satu kisah yang populer adalah sahabat Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini waktu itu masih kecil. Beliau menyaksikan ayah dan ibunya disiksa sampai terbunuh. Kemudian setelah orang tuanya terbunuh, gantian Ammar bin Yasir ini yang disiksa. Setiap hari dia disiksa sampai ia mengadu kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, kami mulai dari masuk Islam sampai sekarang ini kami terus disiksa.
kapan kita bisa berhenti dari siksaan ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghiburnya dengan mengatakan, sabran alu Yasir, fa inna mau'idakum al-jannah. Bersabarlah wahai Ammar bin Yasir, wahai keluarga Yasir, karena nanti bagimu adalah surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan Ammar bin Yasir untuk mendapatkan surga. Maka sejak saat itu Ammar bin Yasir tidak pernah mengeluh, walaupun setiap hari dia disiksa oleh kaum Quraisy, ya. Beliau bersabar menghadapi siksaan kaum Quraisy, ya, untuk menjaga agama Islam ini agar tetap ada. Ya. Mereka juga rela meninggalkan kampung halamannya. Ya. Ya, mungkin bapak-bapak semua ini kan meninggalkan kampung halaman. Ya. Tapi yang dilakukan oleh para sahabat ini tujuannya untuk menjaga agama mereka. Ya. Kalau mereka tetap di Makkah, mereka tidak bisa menjaga agamanya, tidak bisa sholat, tidak bisa melakukan ajaran agama Islam, ya. Dan mereka terus disiksa, mereka tidak bisa berdakwah, ya. Maka mereka meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan harta bendanya, ya, meninggalkan keluarganya untuk agama Islam. Salah satu kisahnya adalah sahabat Suhaib Ar-Rumi, Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, ya. Ketika hendak berangkat hijrah, ya, beliau adalah orang kaya, ya. Ketika akan berangkat hijrah di stop oleh kaum Quraisy, ya. Kamu mau kemana? Jangan pergi, ya. Kecuali kalau kamu mau menyerahkan seluruh hartamu untuk kami, ya. Maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini meninggalkan seluruh hartanya, memberikan kepada kaum Quraisy agar mereka bisa melepaskan Suhaib Ar-Rumi pergi ke Madinah. Beliau rela menyerahkan semua hartanya untuk bisa menjaga agama Islam. Sampai Nabi SAW ketika mendengar kisah tersebut, beliau berkata, Rabihal bay, ya. Maka beruntung Suhaib atas jual beli ini, ya. Dia menjual hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin alasan yang terakhir adalah, alasan yang keenam, kita juga mencintai mereka karena mereka adalah senior kita. Mereka adalah pendahulu kita dalam menganut Islam. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menghormati dan mendoakan mereka, yaitu mendoakan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, ya kita-kita ini, ya, mereka mendoakan orang-orang sebelum mereka, ya. Mereka mendoakan muhajirin dan ansor, mereka mendoakan para sahabat, ya. Wahai Rabb kami, berilah ampunan kepada saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, yaitu para sahabat, ya. Itulah beberapa sebab dan alasan mengapa kita harus mencintai para sahabat, ya. Kemudian yang selanjutnya atau mungkin yang terakhir, ya, kita menutup kajian kita dengan pembahasan bagaimana sih kita mencintai mereka. Bagaimana cara kita mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Yang pertama adalah tentunya kata pepatah, ya, tak kenal maka tak sayang. Maka cara kita mencintai sahabat yang pertama adalah mengenal mereka, berusaha mengenal mereka. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai para sahabat kalau kita tidak mengenal mereka, ya? Kita tidak tahu jasa-jasa mereka untuk agama Islam, ya. Kita tidak tahu pengorbanan mereka, perjuangan mereka, ya. Tentunya kita tidak akan bisa mencintai mereka, ya. Makanya merupakan suatu yang mengkhawatirkan, yang miris, ya. Anak-anak muda zaman sekarang lebih mengenal pemain bola, lebih mengenal penyanyi daripada para sahabat Nabi SAW, ya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka sudah mulai jauh dari ajaran Islam, ya. Ya, kita alhamdulillah pada zaman sekarang dimudahkan, ya. Ada HP, ya. Kita bisa mencari siapa sih sahabat Nabi SAW. Kita bisa membaca perjuangan mereka. Dengan itu kita bisa semakin mencintai para sahabat Nabi SAW, ya.
Kemudian cara yang kedua adalah kita mendoakan mereka. Ketika kita menyebut nama mereka, kita doakan. Misalnya kita menyebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Itu adalah doa kita yang kita panjatkan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah cara kita mencintai mereka, kita hendaknya tidak mencela mereka. Kita hendaknya ketika membicarakan mereka berhati-hati, jangan sampai menjatuhkan mereka, jangan sampai menyebutkan keburukan-keburukan mereka. Tentunya para sahabat Nabi SAW itu bukan manusia yang sempurna. Mereka manusia biasa. Ada kalanya mereka salah, tetapi jangan sampai kita menyebutkan keburukan-keburukan mereka. Lebih baik kita memuji-muji mereka. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW tadi, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Karena kalian kalau mencela sahabatku sama saja dengan menyakiti Nabi SAW, menyakiti aku, kata Nabi SAW. Kemudian cara kita yang selanjutnya, yang keempat adalah kita berupaya untuk membela sahabat Nabi SAW ketika dilecehkan, ketika diolok-olok. Kalau ada orang yang mengolok-olok sahabat Nabi SAW, kita bela. Mereka sudah membela agama kita, membela Nabi kita, maka hendaknya kita juga membela mereka. Kemudian yang kelima atau cara kita, mungkin ini yang terakhir, yang kelima adalah kita berupaya untuk mengikuti jejak mereka, beragama sebagaimana mereka beragama, berakidah sebagaimana akidah mereka, beriman sebagaimana iman mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini kepada kita, sebagaimana Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum faqad ihtadaw. Jika kalian beriman sebagaimana iman para sahabat, maka sungguh kalian sudah mendapatkan petunjuk. Jika mereka, yaitu kita semua, beriman kepada iman para sahabat, seperti imannya para sahabat, seperti agamanya para sahabat, seperti akidahnya para sahabat, maka kita sudah mendapatkan petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk tidak melakukan amalan yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, karena mereka tentunya adalah orang yang paling tahu tentang agama Islam. Hudzaifah bin Al-Yaman, beliau salah seorang sahabat, mengatakan, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah sekali-kali kita melakukannya. Fa inna al-awwal lam yada'ul lil akhiri maqala. Karena orang-orang yang pertama, yaitu para sahabat, tidak meninggalkan sesuatu yang tidak jelas kepada orang-orang setelahnya. Semuanya sudah dijelaskan oleh para sahabat. Seandainya itu merupakan ajaran agama Islam, maka tentu sudah dijelaskan dan dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para hadirin yang dimuliakan Allah, itulah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia terbaik yang kita memiliki banyak, kita harus membalas jasa-jasa mereka, paling tidak dengan mencintai mereka, dan kita berupaya sekuat mungkin untuk melakukan apa-apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mencintai mereka semua. Mungkin sekian dari kami, pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadi tabungan pahala bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu semua di hari kiamat kelak, dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan ampunan darinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.